Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Sehat-sehat ya nak. Karena wabah pandemi yang melanda dunia ini, kita masih belum bisa belajar tatap muka. Tak mengapa, tapi tidak mengurangi rasa semangat belajar kalian. Nah, Ibu di sini sebelum ke materi, Ibu pengen jelasin kata-kata mutiara sedikit. Carilah hatimu di 3 tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran. Tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingat mati. Jika tidak kamu temui juga, maka berdoalah kepada Allah. Mintalah hati yang baru, karena hatinya pada ketika itu kau tidak mempunyai hati. Nah, jika kalian tidak punya hati, maka berdoalah kepada Allah. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali. Yuk kita ingat kembali tentang sejarah turunnya Al-Quran ini. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama banget, yaitu kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini turun pertama kali pada bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW telah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Sedangkan wahyu terakhir turun ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan Allah secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran, di dalam Al-Quran. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'alal muksin wa nazalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat lalu diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk untuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Zaid, Ubay, Khalid bin Walid, dan juga Sabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama periode Makkiyah dan yang kedua periode Madaniyah. Periode Makkiyah. Yang pertama, ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. 2. Berjumlah 86 surat. 3. Diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. 4. Wahyu yang turun pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Saat Nabi Muhammad bertandus adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Reaksi yang timbul dari masyarakat Arab ketika periode Makkiyah. 1. Segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik dengan ajaran-ajaran Al-Quran. 2. Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena 1. Kebodohan mereka. 2. Keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang, dan atau karena adanya maksud-maksud tertentu dari suatu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Kalau sekiranya Bani Hasyim memperoleh kemuliaan Mu'abah, kemuliaan apalagi yang tinggal untuk kami? Dan yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui batas Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Selanjutnya, periode Madaniyah. 1. Ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. 2. Berjumlah 28 surat. 3. Turun selama 9 tahun 9 bulan. 4. Selama periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, atau yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. 5. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3.
Selanjutnya, sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam dua tahap. Satu, Al-Quran pada masa sebelum wafatnya Rasulullah, dan yang kedua, Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. 1. Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasa luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi, dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dari wajib militer seperti ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam kelompok itu dapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara. Surat-surat dan ayat-ayat mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qur'an. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan kulit domba atau kulit onta dan periode setelah wafatnya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dibagi ke beberapa negeri Islam. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan mengganti akibat sikap mempermudahkan dalam menyalinan dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama diantaranya naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkannya kepada 5 orang sahabat, yang diantaranya Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah kemudian dibakar. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran. Salah satu naskah ditinggal di Madinah dan 4 lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Naskah inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam, dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Akhirnya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap semangat dan salam sehat.